Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Putri Pramita dalam acara Ngopi Ngobrol Pintar RSI Aisyah Malang. Kali ini pemateri yang baru ya, dengan suasana yang baru juga, dengan materi yang baru juga. Kita undang dulu Pak Zulkifli untuk menemani saya dalam acara ngopi kali ini. Sambil menunggu kerabat RSI dan sahabat RSI yang lain untuk bergabung ya. Kita angkat atau materi yang akan kita perbincangkan adalah tentang suicide, karena sudah cukup banyak ya berita tentang suicide. Ya. Assalamualaikum Pak Zulkifli. warahmatullahi. Jelas ya Pak, suara saya kok agak terdengar jauh ya suaranya Pak Zulkifli. Enggak, kalau gini suaranya masih terdengar jauh. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oh iya, sudah. Oke. Jelas. Suara saya jelas Ya, ya Pak? jelas sekali, dokter. Gimana kabarnya? Ya. Sehat? Bagaimana kabarnya Pak? Kita bertemu lagi ya. Alhamdulillah, bisa ketemu lagi. Alhamdulillah, dengan materi yang lain ya. Kali ini kita akan membahas tentang suicide atau bunuh diri nih Pak. Menarik Ya, juga nih Pak. menarik nih. Ya. Karena ini Ya, berita Pak, di kali ini media ya. Berita di media belakangan ini kan ini banget ya. Soal kejadian di Malang aja sudah berapa kali nih ya. betul. Iya. Udah banyak cerita tentang bunuh diri ya. Jadi kayak bukan hal yang tabu lagi. Jadi kayak sudah menjadi hal yang biasa begitu ya Pak ya. Betul. Iya. Kali ini kita akan ditemani pemateri kita yaitu Dr. Tuti Nurkasyani, spesialis kejiwaan jiwa SPKJ, kedokteran jiwa. Oke, kita langsung invite aja Pak. Sambil menunggu ya. Masih belum bergabung Dr. Tuti. Dan ini juga seperti biasa dokter, ini sudah gabung nih ya. Oke. Tapi belum tersambung. Kayaknya ini sudah tersambung tapi belum ini ya Pak. Assalamualaikum, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah dokter. Tapi kok nggak ada orangnya ya? Nggak ada ininya ya? Kameranya mungkin dokter dibalik, dokter. Di apa namanya? Ada tombolnya. Kita ini itu kan lah. Oke. Ya dah. Ini kebalik. Assalamualaikum dokter. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Dokter Tuti. Dokter Putri, kita ketemu lagi. Pak, siapa? Zulkifli. Iya, saya ini langsung dengan on air juga ya Pak ke radionya RSI. Tapi kita siarkan tunda, jadi akan disiarkan hari Selasa depan jam 9 pagi. Kalau IG-nya ini juga di IG-nya RDI juga bisa dilihat ini. Iya. Iya, baik. Kita buka dulu ya Dok untuk ngopi kali ini ya Dok. Ya. Ya, silakan dokter. Ya, untuk dari RSI sudah saya buka tadi Dok sebelum saya invite ke Pak Zulkifli. Nah, sekarang untuk gilirannya Pak Zulkifli membuka di RT. Monggo Pak Zulkifli, silakan. Radio Dakwah Islam 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI juga sahabat RSI. Belakangan ini kita baca di media massa, kita sering ketahui berita tentang ada percobaan bunuh diri, bahkan sampai kejadian korban bunuh diri yang terjadi di Kota Malang ini, termasuk juga ada di beberapa tempat lain ya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan sekali, dan kecenderungan ini sepertinya kalau saya melihat itu semakin meningkat. Nah, bagaimana sih untuk mengatasi hal ini, atau apa sih yang harus dilakukan oleh kita atau orang-orang di sekitar kita ketika kita mengetahui ada orang yang melakukan atau kecenderungan melakukan bunuh diri. Nah, di kesempatan siang hari ini di Instagram Live kita di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, saya Zulkifli, nanti ditemani juga oleh Dr. Putri ya. Assalamualaikum Dr. Putri Pramita. Salam Pak Zulkifli. Gimana kabarnya, sehat ya siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak.
Ya, nanti kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang juga sudah hadir di Instagram Live RDI dan RSI siang hari ini. Saya sapa dulu nih host kita, pembicara atau narasumber kita, Dr. Tuti Nur Kasyani, spesialis kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulkifli. Alhamdulillah ini siang hari ini kita bisa bertemu, dokter. Dan kita ini ingin tahu nih nanti ilmu atau mungkin apa yang bisa kita lakukan nih, khususnya lagi kita sebagai orang awam ya, ketika mengetahui ada hal seperti itu, atau mungkin ada tips-tips yang bisa dilakukan oleh kita ini sebagai orang awam dan juga untuk sahabat RDI juga sahabat RSI yang lain. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk sahabat RDI juga sahabat RSI, acara ini selain bisa disaksikan secara live siang hari ini di hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 jam 1 sampai jam 2 siang nanti, acara ini juga bisa disiarkan atau bisa didengarkan di siaran tunda kita pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 jam 9 pagi sampai jam 10 di Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM. Nah, untuk nanti yang ada ingin bertanya, ingin berkonsultasi langsung, silahkan nanti bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh Dr. Tuti. Dan tema kita menarik nih, judulnya saya tertarik sekali nih. Judulnya kok ya pas ya, SAFE, S-A-F-E, SAFE ya. Ternyata itu adalah singkatan dari Suicide of Awareness for Everyone. Nah, ini jadi cintai diri, cegah bunuh diri. Jadi kepedulian kita tentang bunuh diri ini memang harus kita ketahui dan kita harus tahu bagaimana sih cara mencegahnya. Baik, saya langsung saja berikan kepada Dr. Putri sebagai host dari RSI dan Dr. Tuti. Kita juga sangat ingin tahu nih ilmu yang atau tips-tips yang dari Dr. Tuti bisa berikan kepada kita semuanya. Monggo Dr. Putri. Ya, terima kasih Pak Zulkifli untuk pembukaan di FGI-nya. Kita langsung saja ya dok, membahas tentang sekali lagi materi kita kali ini adalah SAFE, yaitu SAFE, Suicide Awareness for Everyone, cintai diri, cegah bunuh diri. Nah, suicide itu sendiri seperti apa sih dok, Dr. Tuti? Kalau dari psikiater tuh dok. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya diberikan kesempatan lagi ya Dr. Putri untuk join ngopi ini gitu, karena emang saya orangnya suka gitu untuk ya, karena memang banyak hal psikiater itu PR-nya banyak terkait dengan emang banyak yang harus kita edukasikan ke masyarakat kita terkait dengan suatu mental health, karena gangguan mental ini sendiri sebenarnya banyak yang masih nggak aware ya, masih belum aware. Kebanyakan orang-orang itu sampai akhirnya melakukan suatu percobaan bunuh diri, mental suicide. Bunuh diri itu sebenarnya apa sih gitu? Itu adalah satu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menghilangkan nyawa. Gitu. Jadi memang dia sengaja untuk ingin menghilangkan nyawanya. Itu banyak teori tentang bunuh diri itu sendiri. Mungkin saya sedikit overview ya tentang bunuh diri ini. Dan memang dari awal itu bahwa WHO sendiri itu sudah memprediksi bahwa bunuh diri ini akan menjadi suatu penyebab, salah satu penyebab kematian terbesar. Itu. Dan sekarang nampaknya sudah mulai booming sekali tentang bunuh diri ini. Itu, seperti narasinya dari saya suka sekali ya dengan yang ditulis oleh pihak Diklatnya RSI, bahwa isu bunuh diri itu adalah merupakan masalah kesehatan yang menjadi prioritas dari WHO sendiri saat ini. Dan dari laporan dari Asosiasi dari Pencegahan Bunuh Diri Indonesia, memang di situ betul didapatkan bahwa sebanyak 670 kasus yang dilaporkan, sementara yang tidak dilaporkan itu lebih banyak lagi. Ada di atas 300% malah yang tidak dilaporkan. Gitu. Dan ternyata begitu besarnya angka bunuh diri. Mungkin yang banyak juga yang tidak terekam ya, banyak yang tidak terupload di sosial media kita tentang kasus-kasus bunuh diri ini. Dan bunuh diri ini menjadi salah satu kegawat daruratan psikiatri. Jadi kalau ada pasien bunuh diri, mungkin Dokter Putri masih ingat ya, waktu kita sekolah
dokter umum ya S1, kita akan diberikan pelajaran tentang gawat darurat. Semua bagian punya gawat darurat masing-masing. Nah, Tentamena suicide, percobaan bunuh diri, ini merupakan salah satu dari kegawat daruratan psikiatri. Artinya apa? Karena kondisi gawat darurat, kita harus memberikan perhatian yang lebih untuk segera dilakukan intervensi. Gitu. Jadi, pada kondisi bunuh diri, jika seseorang ada terindikasi untuk melakukan bunuh diri, maka secepatnya harus segera dibantu profesional. Jika memang butuh, maka harus dilakukan MRS, opname, masuk rumah sakit. Kapan perlu MRS nanti akan ditentukan oleh profesionalnya. Apakah ini sudah ada indikasi untuk MRS atau belum, gitu. Pada kondisi seperti apa itu nanti banyak faktor yang menjadi pertimbangan seorang pasien ini, apakah sudah perlu untuk masuk rumah sakit atau belum. Karena rasanya di tempat praktek saya sendiri, Dokter Putri, yang rata-rata kunjungannya itu 50-60 pasien per hari itu, rata-rata yang mengeluhkan keinginan untuk bunuh diri itu 20%-nya, gitu. Begitu besar ya, gitu. Begitu besar, dan memang pasien saya itu rata-rata remaja, gitu. Remaja dengan kepribadian ambang, dengan kepribadian emosional tidak stabil. Jadi jika ada suatu problem, ada suatu stresor, ada suatu masalah, mereka sudah ngedown, impulsif, tidak mikir panjang untuk berbuat sesuatu. Yang mereka pikirkan adalah self-harm, menyakiti diri sendiri untuk menghilangkan rasa sakit mereka. Jadi menurut mereka bahwa dengan saya menyakiti diri saya sendiri, maka akan menghilangkan sakit mental saya, menghilangkan sakit perasaan saya. Lebih baik sakit fisik saya daripada sakit mental saya. Dan akhirnya ada yang tidak berpikir panjang dan melakukan percobaan bunuh diri. Dan itu banyak. Dan setiap kali pasien yang mengeluhkan ada tanda-tanda depresi, itu setiap saya bertanya, apakah ada keinginan untuk bunuh diri? Jawabannya selalu iya dan menangis, gitu ya. Itu memang yang terjadi. Dan kenapa, gitu ya? Kenapa seseorang itu melakukan bunuh diri? Kalau dari ilmu jiwa, gitu ya, dari ilmu psikiatri itu banyak sebenarnya multifaktorial penyebabnya. Untuk diagnosis, ya, diagnosis sendiri ada yang satu yang pasti adalah karena kondisi depresi. Pada orang depresi itu karena yang dia pikirkan bahwa saya merasa kosong, saya merasa hampa, saya merasa nggak ada guna hidup, saya cuma jadi beban, nggak ada orang yang peduli dengan saya. Lebih baik saya menghilang dari kehidupan ini daripada saya terus menjadi beban buat mereka. Seperti itu. Kemudian pada orang depresi ini akan ada penurunan kemauan, penurunan semangat, terasa tidak bertenaga dan macam-macam, banyak keluhan yang timbul. Bahkan banyak keluhan fisik yang timbul pada orang depresi, terutama pada lansia. Lansia biasanya tidak datang dengan kesedihan, tapi datang dengan kondisi sakit yang nggak sembuh-sembuh. Sakit kepala, ke dokter saraf, ke dokter ini nggak sembuh. Sakit perut, ke internis, ke sana ke sini nggak sembuh. Rasanya kayak sesek, ke dokter jantung, ke dokter paru, ternyata semuanya baik. Tapi begitu kita gali, ternyata cemas dan depresi sebagai penyebabnya. Itu yang pasti, depresi itu sering menjadi penyebab seseorang melakukan bunuh diri. Ada lagi yang lain. Ini pada contoh yang ekstrim adalah pasien-pasien skizofrenia. Kebetulan saya juga ada di rumah sakit jiwa Lawang yang sebagian besar pasien saya adalah pasien gangguan jiwa berat, ODGJ, dengan diagnosis mungkin Pak Zulkifli agak roaming ya, itu namanya skizofrenia. Jadi skizofrenia ini ya pada kondisi-kondisi tertentu, contoh ada halusinasi. Halusinasinya itu menyuruh untuk bunuh diri. Itu dia bisa karena halusinasi itu adalah dari panca indera, suara yang didengarkan di telinga dan terasa sangat nyata.
sangat nyata, seperti halnya kita lagi bercakap-cakap ini. Dan halusinasi ini pada beberapa pasien itu menyuruh untuk bunuh diri. Dan mereka akhirnya mengikuti halusinasinya, akhirnya melakukan bunuh diri. Itu pada kasus ODGJ. Ada lagi pada kasus yang skizofrenia, yang pada kondisi membaik, dia ada diagnosis namanya depresi pasca skizofrenia. Itu core-nya juga depresi, karena dia merasa saya berbeda, kenapa saya diberi sakit seperti ini. Itu hati-hati, itu juga bisa bunuh diri. Ada lagi pada pasien psikiatri juga, pasien pengguna narkoba, gitu ya. Jadi psikiatri itu lingkupnya sangat luas. Makanya kadang pasien, ngapain sih aku dirujuk ke psikiater, orang aku nggak gila kok, gitu ya. Dokter Putri ya sering ya, mungkin Pak Juli ya, kalau orang awam itu ya, aku ngapain sih disuruh ke psikiater, orang aku nggak gila kok aku disuruh ke psikiater, gitu ya. Karena kan sebenarnya psikiater itu lingkupnya luas sekali, dari yang orang tua, dewasa, remaja, sampai anak-anak, itu juga kita tangani gitu. Salah satunya adalah pengguna narkoba, pengguna zat. Karena apa? Karena itulah saya selalu wanti-wanti gitu ya, wanti-wanti ke remaja, apalagi remaja-remaja yang impulsif, remaja-remaja dengan emosional tidak stabil, karena mereka akan sangat cenderung untuk adiksi. Jadi begitu mereka mendapatkan lingkungan yang buruk, lingkungan yang nggak cocok, lingkungan yang nggak kondusif, lingkungan yang nggak baik, mereka akan sangat mudah untuk terpengaruh. Akhirnya mereka bisa menggunakan narkoba. Nah, pada pengguna zat ini, pada suatu waktu itu akan terjadi, namanya narkoba ini ya, itu akan merusak dari otaknya maupun neurotransmitternya di situ. Itu akan menyebabkan penurunan serotonin dan lain-lain yang akan menyebabkan pasien ini mengalami gejala seperti orang depresi sampai akhirnya bisa melakukan percobaan bunuh diri. Itu. Jadi banyak faktor kenapa seseorang ini bisa melakukan tentamental suicide namanya, usaha percobaan untuk bunuh diri. Dan sebenarnya untuk bunuh diri ini dapat dicegah, gitu ya. Seperti temanya ya, Dokter Putri, bahwa kita harus sayangi diri dan cegah untuk diri ini. Lalu apa yang harus kita lakukan, Dok, gitu ya, untuk mencegah, gitu ya. Nanti mungkin saya sedikit overview ya, nanti sambil diskusi, sambil mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Jadi kalau yang bisa kita lakukan, gitu ya, misalnya ini yang gampang aja, jenengan Pak Zul, kalau ada temennya, ini sebagai orang awam pun bisa untuk sebagai sebagai pelaku yang bisa untuk mencegah bunuh diri, itu bisa. Nggak cuma harus saya sebagai regional, gitu. Misalnya jenengan Pak, ada teman gitu yang kok statusnya kalau dulu mungkin orang bikin surat wasiat, saya sudah nggak kuat hidup, tolong jaga anak saya, tolong jaga ini pasangan saya mending mati atau lain-lain ya. Tapi kalau sekarang orang itu lebih terbuka kadang dengan adanya sosial media ya. Mereka kadang misalnya menulis di story-nya, aku merasa putus asa, hidup terasa sangat berat, aku lebih baik aku mengakhiri hidup, aku mending bunuh diri, seperti itu. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda saudara kerabat tak terekam yang kok kayak depresi ya, kok seperti ini dia putus asa dengan hidupnya, cukup kita rangkul itu bukan kita peluk maksudnya ya, tapi kita dengarkan, gitu ya, kita dengarkan dia. Misalnya ada apa gitu ya, ada apa, kamu butuh tempat untuk berbagi, karena apa? Karena dengan dia didengarkan itu sudah suatu hal yang memberikan kontribusi luar biasa buat mereka. Karena apa? Karena mereka nggak merasa sendiri, mereka merasa bahwa oh ternyata ada yang peduli sama aku, ternyata ada orang di luar sana yang mau mengerti aku tanpa menyalahkan aku dan tanpa menghakimi aku.
seperti itu. Cukup didengarkan. Misalnya jenengan tidak bisa merespon Pak, atau dokter Putri, saya nggak tahu dok saya mesti ngomong apa gitu ya, karena pada orang-orang seperti ini kadang kita ngomong keliru gitu ya, kita ngomong nanti kok 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 gitu sih, kamu sama aja sama yang lain, kamu ternyata nggak peduli sama aku gitu ya. Misalnya nggak bisa merespon dengan pemilihan kata-kata apa ya dok ya, yang bisa saya sampaikan gitu. So, oke, dengarkan saja. Gimana kabarmu? Ada yang bisa aku bantu kah? Kayak gitu. Pertanyaan terbuka yang nggak perlu judgement, gitu, nggak perlu menghakimi, nggak perlu menyalahkan. Silahkan kalau kamu butuh untuk cerita, aku bisa mendengarkan. Jadi dengan kita mau untuk menjadi pendengar buat dia, itu akan membuat mereka jauh lebih baik. Itu kalau untuk jenengan yang bisa dilakukan gitu, karena mereka butuh support. Mereka sangat membutuhkan suatu dukungan secara psikologis. Itu yang mereka butuhkan. Bahwa perasaan mereka itu ada yang mau ngerti. Itu yang mereka butuhkan. Gitu. Dan pasti kalau yang sudah seperti itu, yang jenengan harus juga bantu, support untuk ayo tak antar ke profesional, ayo tak antar ke dokter Tuti gitu ya, ayo tak antar ke psikolog, misalnya mau ke psikolog, atau tak antar ke psikiater kalau emang dirasa nanti memang harus membutuhkan. Tapi rasanya kalau pada kondisi putus asa, depresi, percobaan bunuh diri, kita adalah masuk di kondisi gawat darurat psikiatri yang perlu untuk segera dibantu untuk dilakukan intervensi. Gitu, Dokter Putri. Monggo. Ya dokter. Ini kayaknya sinyalnya dokter Tuti agak ini ya Pak Zulkifli ya, agak putus-putus ya? Iya, sepertinya itu. Di saya aja atau memang? Seperti tapi tidak terlalu ini kok, suaranya masih terdengar jelas. Iya, iya. Hanya gambarnya sempat kadang-kadang keblur. Delay gitu ya. Delay sebentar tadi terakhir tadi. Oke. Kalau memang sinyalnya kurang bagus, karena ini saya lagi di poli nih. Kalau sinyalnya kurang bagus, mungkin saya bisa naik ke atas. Tapi kalau enggak, saya di sini aja. Kalau memang suaranya terdengar jelas, masih kok. Suaranya enak, cuman mungkin gambarnya yang agak kurang putus-putus gitu dok, agak delay gitu. Tapi nggak apa-apa, dilanjutkan. Sinyalnya yang depresi sinyalnya kalau ini dokter. Oke. Tapi sinyalnya ikut depresi karena materinya banyak tentang depresi ya Pak ya. Iya. Ikut ya. Lingkungannya mendukung. Oke dokter, menanggapi tentang suicide ini ya dok ya. Jadi memang kalau yang bisa saya rangkum dari itu tadi sih, yang menarik dari saya itu sebenarnya pasien-pasien ini tidak akan jatuh ke depresi atau tidak akan jatuh ke sampai bunuh diri itu kalau dia itu merasa tidak dijudgement gitu ya dok, tidak ada yang menghakimi gitu ya dok ya, merasa didengarkan, tidak sendiri gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya gini loh dok. Mereka sebenarnya sudah depresi gitu ya. Mereka itu sudah menunjukkan suatu gejala-gejala depresi. Nah, pada orang depresi itu kan memang akan cenderung sensitif, irritable, dan cenderung untuk overthinking. Jadi, kalau kita ngomong apa akan diterima sebagai hal yang berbeda, akan dipersepsikan berlebihan dan dipersepsikannya itu otomatis negatif. Jadi misalnya kita ngomongnya itu maksudnya baik gitu kadang, tapi akan dipersepsikan bahwa kok gini sih gitu. Akhirnya dia memperburuk kondisi depresinya karena semakin dia merasa bahwa nggak ada yang peduli sama aku ini gitu. Ternyata orang-orang nih sama aja mereka seperti itu. Mungkin karena kita salah untuk merespon gitu ya dok ya, tapi intinya sebenarnya mereka sudah pada kondisi depresi. Makanya kalau emang kita itu bisa, maksudnya untuk pencegahan bunuh diri itu pada kondisi mereka depresi itu kita bisa untuk membantu mereka gitu ya, membantu mereka dengan kita oke, saya akan dengerin apa sih yang kamu rasakan, apa sih yang membuat kamu lagi nggak nyaman, kira-kira aku bisa bantu apa ya, seperti itu udah kata-kata yang akan melegakan banget buat mereka gitu. Ini ada itu ya.
betul banget dok, positif terus, persepsinya negatif terus gitu. Kan orang depresi gitu, pikirannya jelek aja gitu. Ya, Oke, dok. gitu dokter Dok, Putri. bagaimana kalau dengan kan kalau depresi itu kan memang benar tidak ada kemauan untuk maksudnya tidak ada keinginan untuk hidup lah ya kasarannya ya dok. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang keinginan bunuh dirinya itu untuk mencari perhatian dok? Karena ada itu yang bukan karena depresi. Itu bagaimana dok? Oke, dokter Putri, ini pertanyaan yang saya tunggu memang ya. Oke, jadi dan ini banyak kasus gitu. Betul. Banyak kasus bahwa mereka itu adalah bentuk dari seeking attention-nya. Mereka mencari perhatian, Pak. Karena memang basicnya, psikodinamikanya, mereka memang kurang mendapatkan itu. Mereka tidak pernah mendapatkan validasi secara emosional. Itu. Dan biasanya itu terjadi pada remaja-remaja dengan kepribadian yang tadi katakan dengan kepribadian yang emosional tidak stabil, yang ada trauma lalu, masa kecilnya dengan pola asuh yang kurang adekuat, kayak gitu. Itu yang akan menyebabkan mereka mengalami ada namanya suatu kepribadian tertentu, ada suatu namanya gangguan kepribadian. Nah, itu yang akan menyebabkan pada beberapa orang ini ada kondisi seeking attention-nya. Itu tadi salah satunya, bentuk seeking attention-nya, bentuk mencari perhatiannya yang dilakukan adalah dengan percobaan bunuh diri. Ada yang ngiris-ngiris gitu ya, cutting gitu. Ada yang cutting tangannya, tapi cuttingnya dengan difoto nih, foto kayak gitu. Jadi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu untuk mencari untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan tertentu yang dia ingin dapatkan dari seseorang. Nah itu tadi, makanya saya bilang semuanya untuk kondisi percobaan bunuh diri artinya dia sudah butuh bantuan profesional. Tapi pada kondisi seperti apa dok yang perlu untuk MRS? Nah itu nanti profesional yang akan menentukan. Karena kita harus tadi banyak hal yang harus kita gali pada pasien dengan percobaan bunuh diri. Salah satunya itu tadi dokter Putri, apakah dia seeking attention sih, atau apakah ini emang dia depresi berat, depresi sedang, depresi dengan keinginan bunuh diri yang kuat, ataukah karena halusinasinya yang menyuruh untuk bunuh diri. Gitu. Gitu dokter Putri. Baik, dokter Tuti dan juga dokter Putri, kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita, tapi kita harus break dulu sebentar saja. Mungkin kalau untuk Instagram Live hanya beberapa detik, tapi untuk yang di radio mungkin 1 atau 2 menit. Jadi sahabat RRI juga sahabat RSI jangan kemana-mana, kita akan break sejenak, kita akan jeda sejenak. Nanti setelah break kita akan kembali lagi lanjutkan ngobrol kita di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih lanjutkan lagi program Ngopi Ngobrol Pintar di siang hari ini, di hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, bersama narasumber kita Dr. Tuti Nur Kasyani, spesialis kesehatan jiwa, dan juga nafus kita dari RSI, Dr. Putri Paramita. Tema kita adalah SAFE, S-A-F-E ya, Suicide Awareness for Everyone, cintai diri, cegah bunuh diri. Nah ini menarik karena tadi yang disampaikan Dokter Tuti ya, dari sekian banyak pasien, 60 pasien yang ditemui Dokter Tuti ini, 20% itu kecenderungannya mereka mengatakan ingin bunuh diri. Nah, ini luar biasa. Jadi memang ini sesuatu yang memang harus benar-benar diwaspadai. Dan ini dokter, saya lihat ya kalau sekarang ini kalau ada artikel atau tulisan-tulisan atau berita tentang bunuh diri, selalu di bawah sekarang itu disertai dengan diingatkan kalau bagi pembacanya, kalau ada yang merasa ada kecenderungan bunuh diri atau ya seperti itulah, diingatkan harus melakukan apa. Itu memang sekarang seperti itu ya dokter ya? Maksudnya gimana sih Pak? Untuk melakukan jadi apa untuk maksudnya? melakukan atau berkonsultasi ke dokter atau jadi ada saran-saran yang
agar mereka yang membaca berita itu ataupun yang merasa mempunyai kecenderungan yang sama ingin bunuh diri, seperti itu. Iya Pak Zul. Jadi memang pada itulah ya, maksudnya kita edukasi tentang kita memberikan edukasi suatu gejala, suatu kondisi yang dialami seseorang, itu memang tujuannya adalah kalau yang mengalami seperti itu harapannya ya memang harus berkonsultasi gitu, harus mencari bantuan karena berarti hal itu adalah suatu kondisi yang akan mengganggu jika tidak diterapi dengan baik. Apalagi kalau cobaan bunuh diri ya Pak ya, itu pasti itu ya, akhirnya bisa menghilangkan nyawa gitu ya. Karena ya itu tadi seperti yang mungkin masih sangat segar di ingatan kita ya, bahwa remaja ya yang di Jembatan Suhat itu ya, mungkin itu juga yang inspirasi dari tim Diklitnya RSI ini untuk membuat tentang ngopi ini gitu, bahwa itu remaja, kalau nggak salah usia berapa ya? 18 ya? 18 atau 20? Ya, 18 gitu ya. Seorang remaja laki-laki 18 tahun. Nah, itu melakukan suicide dan berhasil gitu. Itu kalau saya baca gitu ya, itu dulunya katanya sudah pernah gitu ya untuk mencoba melakukan percobaan bunuh diri itu, tapi tidak gagal, nggak berhasil gitu ya, tapi gagal gitu. Jadi memang ada kecenderungan gitu, ada faktor resiko. Faktor resiko itu banyak. Faktor resiko seseorang melakukan percobaan bunuh diri. Salah satunya itu tadi, pernah ada riwayat untuk melakukan usaha bunuh diri sebelumnya. Gitu. Kemudian lagi ini dari literatur ya, dari literatur usia lebih dari 45 tahun gitu ya, karena dengan pertambahan usia dia merasa misalnya kok aku belum sukses, kok aku sendiri dan lain-lain gitu ya, atau faktor finansial ini juga jadi salah satu faktor risiko, misalnya ekonominya kurang gitu, atau faktor kesehatan, sakit yang nggak sembuh-sembuh, misalnya pada orang tua kok sakit nggak sembuh-sembuh, anak nggak ada yang peduli, nanti aku daripada membebani anak. Ada kan yang kita pernah dengar di saat kita browsing gitu, ada orang tua yang hanging, gantung diri karena sakit yang nggak sembuh-sembuh. Kemudian ada juga misalnya ini dari jurnalnya ya, di literaturnya itu adalah yang kayak duda, janda, atau orang yang belum menikah, orang yang nggak punya pasangan itu, karena memang pasangan itu bisa menjadi suatu support system yang baik. Paling nggak itu kita bisa berbagi secara psikologis kalau kita punya pasangan gitu. Tapi nggak semua yang ada di faktor resiko ini itu juga akan ada bunuh diri gitu. Tapi nggak juga yang nggak ada di faktor resiko ini nggak melakukan bunuh diri. Kita tahu misalnya kayak artis-artis Korea ya, siapa itu Suli, pop itu ya. Menurut kita dia cantik, dia kaya, dia terkenal. Kemudian secara ekonomi nggak kurang, kemudian dia masih muda gitu, tapi dia juga bunuh diri gitu. Artinya bahwa itu semua faktor-faktor risiko belum tentu terjadi, dan yang nggak ada faktor risiko juga belum tentu. Contoh seperti kayak kasus yang remaja yang nyemplung itu ya, itu kan juga kalau kita amati ya mungkin saya juga itu bukan pasien saya gitu ya. Jadi saya itu kalau Dokter Putri ya dan Pak Zul ya, saya itu kalau ada kabar bunuh diri gitu, saya harus scroll, saya harus cari tahu ini pasien saya atau bukan gitu. Jadi setiap kali ada pasien bunuh diri itu yang cemas saya nih, yang cemas saya ini pasien saya bukan ya. Merasa bertanggung jawab ya Dok. Iya, jadi saya tuh suka begitu, kalau aduh kok saya gagal ya untuk terapi pasien ini, saya begitu. Kalau padahal kadang-kadang memang orang-orang seperti ini memang sulit karena mereka nggak ngerasa butuh saya untuk dibantu. Akhirnya apa? Mereka nggak patuh minum obatnya, nggak teratur untuk kontrol, akhirnya nggak keep in touch sama psikiaternya. Pasien-pasien saya yang kontrol, teratur, yang patuh, yang banyak pasien saya seperti saya bilang tadi Pak, 20% keinginan ada yang ingin bunuh diri itu yang patuh minum obat, itu datang itu udah stabil sudah. Mereka datang hanya saya stabil Dok,
perasaan saya oke sejauh ini, oke ada depresi, ada perasaan nggak nyaman, tapi saya bisa menghandle. Ya itu memang, itu tujuan terapinya. Dia bisa memanage sendiri apa yang terjadi. Karena kita hidup kan nggak mungkin bebas dari masalah ya Pak ya, Dokter Putri ya. Setiap hari kita mesti ono masalah. Durung mari siji wis teko masalah liyane gitu. Tapi selama kita stabil, kita akan survive. Tapi begitu kita unstable, saat ngedrop berat banget, ya itu tadi akhirnya bisa berbuat yang enggak gitu. Ya, dan itu memang selalu kita akan memberikan jika ada suatu kondisi seperti ini, oke, silakan hubungi ini, silakan minta bantuan, silakan datangi profesional terdekat untuk menolong, untuk berkonsultasi. Memang selalu begitu, Pak Zul. Oke. Ya, Pak Zul, sepertinya ini ada pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan yang di atas tadi ya. Mungkin bisa dibacakan? Ya. Ini dari akun Maku 356. Beliau mengatakan begini, setuju dokter, saya pasien dokter Tuti, sekarang sudah bisa jalani kehidupan lebih baik karena obatnya. Ya, Alhamdulillah. terima kasih, ya terima kasih ya. Nggak tahu ya nama aslinya siapa ya, tapi pasti ini pasien saya. Terima kasih sudah kontrol teratur deh. Saya paling cinta banget sama pasien yang selalu keep in touch sama saya. Terima kasih. Iya. Oke, silakan buat yang lain. Kami tunggu untuk yang ingin bertanya di kolom pertanyaan bisa atau di kolom komentar bisa tuliskan pertanyaannya. Nanti akan langsung dijawab oleh Dokter Tuti. Tema kita adalah Suicide Awareness for Everyone ya. Jadi tema kita adalah tentang bunuh diri. Cintai diri, cegah bunuh diri. Mencintai diri itu bisa mencegah bunuh diri ya. Nah dokter, ada juga kan ya, sampai yang tadi dia sudah pernah mencoba melakukan bunuh diri, kemudian akhirnya diulangi lagi sampai akhirnya berhasil. Tapi kecenderungan ini bagaimana dokter? Apakah memang seperti itu? Artinya orang yang sudah pernah melakukan bunuh diri tapi gagal, apakah dia juga tidak malah, oh iya ternyata saya nggak boleh bunuh diri lah karena gagal ini sudah merasakan gak enaknya, sakitnya, malunya. Atau malah memang kecenderungannya memang mengulang terus begitu sampai dia berhasil gitu ya. Nah itu gimana dokter? Ya, itu tadi Pak. Itulah pentingnya seorang profesional. Itulah pentingnya seorang psikiater. Gitu. Saya ada pasien yang keinginan bunuh dirinya kuat banget ya. Sampai dia pernah mencoba bunuh diri, gitu ya. Ini kebetulan juga. Ya alhamdulillahnya dia saat ini sudah sangat baik, dia sudah bekerja dengan sangat baik dan dia ini memang seorang yang sangat profesional, seorang tenaga kesehatan yang sangat profesional, dia orangnya pinter, dia orangnya perfeksionis gitu, sampai akhirnya ada suatu problem kehidupan yang menurut beliaunya ini berat, itu akhirnya beliaunya depresi dan gantung diri, sekian nggak ketemu wassalam gitu ya, tapi alhamdulillahnya Allah memberikan dia keselamatan dan dia konsultasi dengan saya dan alhamdulillah dia stabil. Saya cuma menerapi itu sekitar 1, 2, 3 kali dan dia stabil sampai saat ini. Dia bisa menjalani kehidupan dengan baik tanpa terapi, tanpa obat. Tapi dia keep it up saya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak nyaman dia akan sharing gitu. Jadi artinya bahwa itulah pentingnya kita untuk berbagi, pentingnya kita untuk makanya ke psikiater itu nggak usah takut bahwa aduh ngapain sih aku berlebihan nggak sih untuk itu. Banyak yang berpikir bahwa aku berlebihan banget nggak sih kalau aku ke psikiater. Nggak ada batasan loh untuk saya malu dok, ngapain sih saya ke psikiater? Itu ada tetangga saya nggak jadi kontrol dok. Kemarin saya sama ada tetangga saya gitu. Itu banyak Pak yang kayak gitu. Jadi karena ada tetangganya, kan kebetulan ini saya sebelah nama polikulit tuh. Ada tetangga saya ke polikulit dok. Nanti kalau tahu saya ke poli jiwa, nanti jadi rame di kampung saya. Akhirnya nggak kontrol, akhirnya telat gitu, telat obatnya. Padahal dia butuh itu untuk perasaannya supaya nggak cemas, nggak mikir yang jelek-jelek seperti itu. Dan itu sering banget terjadi, Pak. Jadi memang itulah stigma tentang jiwa ini yang masih kurang
kurang baik gitu. Tapi ya itulah gunanya saya suka, makanya kalau setiap kali diundang ke acara-acara seperti ini, karena saya harus selalu mengedukasi dari sahabat RSI ini tentang penting banget tentang kesehatan jiwa ini, bahwa nggak perlu malu lah untuk kepala jiwa ini gitu Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari akun Halo Putris ya. Ini kayaknya juga kenal sama dokter ini. Tadi sempat cinta banget sama dokter nih katanya. Nah, Terima ini kasih. dia bertanya nih, dokter, bagaimana kita bisa berdamai dengan untuk diri sendiri? Karena saya masih susah berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini biasanya gimana, dokter? Yang dimaksud dengan berdamai dengan diri sendiri itu sebenarnya gimana sih maksud itu? Ya, baik. Ya, jadi berdamai gitu ya. Berdamai dengan diri sendiri itu konsepnya namanya itu adalah kita acceptance, Mbak. Acceptance itu legowo. Legowo dengan kondisi. Jadi setiap orang itu memiliki kepribadian tertentu dan tidak ada yang salah dengan kepribadian orang. Contoh, ada orang yang kalau ada masalah diam. Ada orang yang kalau ada masalah open cerita gitu ya. Ada orang yang kalau marah nangis dia. Ada orang yang kalau marah meledak-ledak gitu ya, ngomong frontal gitu. Ada orang dengan kepribadian, contoh yang tadi ya, mood swing, moodnya naik turun, tanpa trigger, tanpa sebab. Tiba-tiba saya tuh bisa tiba-tiba cemas, dok. Tanpa sebab saya tiba-tiba kok sedih, nggak jelas ya dok, saya nggak ada apa-apa loh, gitu. Kok tiba-tiba tuh saya panik ya dok, kok tiba-tiba tuh saya takut ya dok ya. Itu ada orang-orang seperti itu. Yang namanya berdamai itu adalah kita legowo, kita acceptance dengan diri kita, dengan apa yang terjadi dengan diri kita, dengan kepribadian kita, dengan kondisi kita, dengan masalah-masalah kita, dan dengan apa yang harus kita jalani, gitu ya. Kalau kita masih belum bisa berdamai dengan kondisi itu artinya kalau kita masih sakit misalnya ya, kita jadi depresi, kita jadi ada gangguan, itu berarti ada gangguan di fungsi kehidupan kita. Makanya kita belum bisa berdamai dengan kondisi ini, gitu. Belum bisa berdamai dengan kehidupan kita. Tapi kalau namanya orang yang sudah bisa berdamai, bisa acceptance, dia akan lebih legowo menjalani segala kehidupannya. Ada kondisi cemas, dia terima, oke, saya validasi emosi saya terima perasaan saya bahwa saya sedang cemas. Ini disebabkan oleh ini. Misalnya ada masalah apa. Kemudian oke, saya lagi sedih, saya terima memang saya lagi sedih. Seperti itu Pak. Karena namanya kita hidup kan nggak selalu ada, itu tadi dari awal bahwa nggak akan selalu bebas dari masalah. Pasti ada ini, itu yang akan menyebabkan kita jadi muncul banyak keluhan. Gitu. Yang berdamai, kita harus bisa memposisikan perasaan kita legowo, menerima semuanya yang terjadi dengan diri kita dengan perasaan yang stabil, gitu. Tanpa ada emosi di situ. Itu maksudnya. Dan itu memang tujuan dari terapi pada orang-orang dengan gangguan, pada orang-orang dengan mental health issue ini, kita harus terapinya adalah kita ajarin mereka untuk acceptance. Karena itu hal yang sangat penting. Karena obat sifatnya adalah untuk membantu menghilangkan keluhan, menghilangkan gejala. Tapi kita juga harus membuat mereka acceptance dengan kondisinya. Gitu. Ini ada testimoni nih dari akun Gandes Ferdiana nih, katanya alhamdulillah aku lebih terkontrol setelah terapi di dokternya. Betul ya berarti ya, dengan rutin kontrol ke dokter ini hanya bisa lebih terkontrol, maksudnya lebih dengan setelah terapi itu lebih terkontrol jiwanya ya dokter ya. Iya. Ada yang muncul. Nah ini dokter yang tadi ada juga pertanyaan dari akun Maku tadi, penumpulan emosi apakah termasuk gejala depresi? Jadi ini tidak bisa merasakan bahagia atau bahkan sedih. Ada dokter ya bisa begitu ya, tidak bisa merasakan bahagia ataupun tidak bisa merasakan sedih. Jadi gini,
Jadi pada orang-orang depresi itu ada yang namanya anhedonia, Pak, namanya. Itu istilahnya di psikiatri, itu adalah anhedonia. Anhedonia itu juga nggak bisa ngerasain kebahagiaan. Jadi, em, jadi misalnya kita ngelihat kayak stand up gitu ya, kita biasanya ketawa ngakak. Ini lucu loh ya. Kok aku ngerasa kayak nggak nggak anu ya, kok aku nggak ada feel di situ ya, kok aku nggak bisa senang ya. Aku ini orang banyak, biasanya aku bisa happy, bisa menikmati, aku bisa ketawa ngakak. Ini kok aku nggak bisa ya, aku kok nggak bisa ngerasain bahagiaku yang dulu ya. Itu namanya anhedonia. Dia nggak bisa ngerasain itu. Gitu. Jadi emang perasaannya kayak flat, semuanya tuh kayak datar aja, kayak flat gitu. Jadi penumpulan emosi apakah gejala residu dari depresi gitu ya. Jadi itu bisa bagian dari gejala depresinya. Itu bisa. Itu yang menyebabkan dia mood affect-nya jadi disforik namanya, nggak nyaman atau depresi malah. Dan dia tetap nggak akan merasakan bahagia, nggak ada tenaga. Jadi perasaannya itu flat, datar, nggak nyaman. Jadi hidupnya menjadi begitu terasa membosankan bagi dirinya ya dokter ya? Iya, nggak cuma membosankan, kadang juga malah merasa nggak ada gunanya hidup ini. Nah, ujungnya ke sana nanti ya. Daripada aku seperti ini, daripada aku malah membebani, daripada aku nggak ada gunanya dalam kehidupan ini, ya lebih baik aku bunuh diri. Itu malah yang akan sering kan pada kondisi depresi, pada kondisi yang mood apa tadi ya, yang katanya si maku-maku tadi ya, itu penumpulan emosi itu mungkin ini ya anhedonia ya, kayak perasaan yang nggak bisa bahagia gitu ya. Itu juga bagian dari depresi itu sendiri. Baik, Dokter Putri juga Dokter Tuti, kita break dulu sejenak ya. Kembali lagi kita harus ikuti beberapa pesan dulu, tapi kalau yang untuk Instagram Live jangan kemana-mana, ini cuma 1-2 detik saja. Kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, bekerja sama dengan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Malang, yang nanti acara ini juga bisa didengarkan di radio pada hari Selasa tanggal 20 Juni di program Ngopi jam 9 sampai jam 10 pagi di acara di siaran tunda kita. Baik, saya Zulkifli akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih lanjutkan lagi program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang bersama Dr. Tuti Nur Kasyani, spesialis kesehatan jiwa, dan juga host kita Dr. Putri Pramita. Silakan untuk yang mau bertanya bisa dituliskan di kolom komentar pertanyaannya. Ini sudah ada yang bertanya lagi. Gandes Herdiana tadi bertanya nih dokter, biasanya terapi depresi berapa lama ini? Nah, ini gimana nih dokter nih? Itu waktu berapa lama nih dokter? Iya, ini kalau kita psikiater ditanya waktu itu suatu hal yang sulit untuk kita jawab ya, karena itu banyak faktor gitu ya, Pak Zul ya, Dr. Putri ya, banyak faktor yang harus kita pertimbangkan gitu. Pasien itu selalu akan bertanya, dok, berapa lama saya mesti terapi gitu, berapa lama saya harus minum obat. Itu saya sering banget tidak bisa menjawab itu. Saya pasti akan, baik, nanti kita evaluasi dulu ya kondisinya, karena setiap kondisi itu sangat berbeda. Setiap pasien itu memiliki banyak faktor yang berbeda. Satu contoh, depresinya ini karena apa dulu gitu. Kalau depresinya ini misalnya kayak jelas masalahnya, contoh masalahnya jelas itu tinggal di rumah mertua misalnya, tinggal di rumah mertua nggak cocok sama mertuanya, setiap hari tamprongan, bentokan gitu ya. Terus saya depresi dok karena saya ini. Oke, terus sekarang ada solusi dok, pindah. Oke, pindah, ternyata mereka ke kota lain dengan keluarga kecilnya, kemudian jauh dari mertuanya, dia lebih baik. Saya lebih baik dok, saya bisa ini. Oke, itu mungkin ini jelas ya, masalahnya jelas misalnya ya. Oke, masalahnya jelas, ini diselesaikan bisa, itu biasanya akan lebih cepat. Karena ibarat pohon nih, akarnya udah dicabut ya, nanti habis itu tinggal dirapiin, selesai gitu. Jadi masalahnya diselesaikan, masalahnya selesai,
dicabut selesai, kemudian diterapi, tuh depresinya stabil, lepas obat. Ada pasien saya itu tadi cuman 2-3 kali terapi selesai, itu ada. 2-3 kali datang, 2-3 bulan, 4 bulan, tapi jelas masalahnya jelas, diperbaiki, dicabut masalahnya, selesai, dia diterapi, saya tap off obat, 3 bulan beres. Itu ada. Tapi ada juga pasien yang lainnya, yang masalahnya itu kompleks banget. Contohnya masalahnya emang dari kepribadiannya. Kepribadiannya sudah emosional, nggak stabil nih orangnya. Pasiennya sudah insecure, ada apa-apa dikit sudah ngedrop. Bahkan nggak ada trigger pun udah ngedrop. Nah itu, jadi begitu ada sesuatu yang menurut kita itu kok kayaknya nggak ini ya, kok kayaknya nggak berat ya menurut kita ya. Tapi buat mereka itu sudah sesuatu yang berat banget, yang nggak nyaman banget gitu, yang membuat mereka sangat ngedown. Nah kalau pada pasien-pasien seperti ini dengan kepribadian yang memang ada sesuatu problem, nah ini agak sulit. Saya sampai kapan ya dok? Itu saya pasti sulit untuk ngomong. Ya udah kita evaluasi dulu ya bulan depan ya. Saya pasti akan begitu. Karena saya tidak bisa menjanjikan timing, gitu. Karena banyak faktor yang akan berpengaruh. Termasuk tadi yang masalahnya jelas pun itu juga belum tentu yang 3-4 kali, 2-3 kali datang dia akan membaik. Tapi ternyata ada faktor luar lain lagi yang lain dok ternyata. Oke, ternyata masih ada masalah yang lain dok. Saya ternyata saya masih harus ini, di sini ada ini. Itulah. Jadi setiap kita tidak bisa untuk memastikan untuk berapa tahun terapi itu, berapa lama terapi itu, karena itu conditioning banget. Kondisional banget, ya pasien sangat berbeda. Gitu Pak. Iya. Dokter, ini ada titipan pertanyaan juga ini dari seorang teman ini ya. Dia cerita katanya begini, dia keponakannya dia itu pernah melihat ibunya itu mencoba untuk melakukan bunuh diri. Nah, yang dia khawatirkan itu apakah ada nanti kecenderungan anaknya meniru, karena pada waktu ibunya melakukan percobaan bunuh diri itu, dia waktu itu masih SD mungkin atau masih TK. Tapi dia tahu kejadian itu yang ibunya melakukan mengiris tangannya itu. Nah, apakah itu bisa kecenderungan untuk meniru seperti itu? Karena menurut teman saya ini, si keponakannya itu memang kadang-kadang terlihat aneh gitu. Usianya sekarang sudah sekitar 25-an lah, sekitar itu. Tapi dia melihat ada sesuatu yang aneh gitu kadang-kadang si anak ini. Tapi apakah itu juga bisa ada kecenderungan ke sana nih dokter? Meniru dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau ibunya tadi? Baik. Jadi gini Pak, ini saya juga banyak kasus pasien-pasien saya itu juga dengan minimal paling enggak kalau dia saat kecil melihat itu adalah suatu kondisi traumatis ya Pak ya. Buat seorang anak kecil ini adalah suatu kondisi trauma tersendiri, melihat orang tuanya, melihat ibunya apalagi ya melakukan yang menurut dia kok sampai seperti ini ya. Nah, kondisi trauma pada anak ini, terutama pada saat dia itu masih kecil, itu akan sangat mempengaruhi pembentukan mental anak ini, mempengaruhi personality dia, mempengaruhi mental dia. Itulah kenapa orang-orang dengan gangguan mental itu, dengan isu mental health ini, itu kebanyakan adalah orang-orang dengan adanya trauma masa lalu. Salah satunya adalah contohnya ini bisa menimbulkan suatu kondisi trauma tersendiri. Bahkan bukan cuma itu, banyak trauma itu yang bisa dialami oleh seorang anak-anak itu. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua, kekerasan verbal gitu ya, kata-kata misalnya kayak orang tua dengan ngomong nyesel aku ngelahirno kamu, kayak gitu aja untuk anak kecil itu bisa menimbulkan suatu kondisi trauma yang bisa mereka ingat gitu. Bahkan juga banyak trauma-trauma yang lain, ada juga yang pelecehan seksual, itu yang kekerasan seksual juga yang bisa dialami anak, itu yang menyebabkan pembentukan suatu kepribadian yang insecure, yang kepribadian tidak stabil, yang akhirnya menyebabkan mungkin mereka nanti bisa melakukan itu juga nantinya gitu. Itu disebabkan karena mereka memiliki suatu kepribadian yang nggak stabil atau akhirnya ada suatu gangguan mental yang muncul karena
ada trauma di masa lalu. Ya, ya, ya. Ya, Begitu. dokter mungkin menambahkan juga kan dari tadi kita dokter menjelaskan tentang karena kepribadiannya. Jadi populasi kuncinya itu kan memang remaja yang mempunyai kepribadian yang tidak stabil. Nah, ketika mendapatkan obat-obatan, obat itu tujuannya untuk mengobati apanya, Dok? Kan kalau kepribadian itu kan sesuatu yang tidak mudah untuk dirubah ya, Dok. Nah, itu bagaimana, Dok? Iya, Dokter Putri, pertanyaannya bagus. Jadi tujuan dari terapi obat ya, dari farmakoterapi itu, makanya saya selalu bilang nggak usah takut kalau dikasih obat oleh psikiater gitu. Mesti orang kalau takut, aduh ngapain aku minum obat psikiater, nanti aku tergantungan dan lain bla 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 gitu ya. Jadi pada kondisi kasus seperti ini, dokter psikiater itu akan memberikan namanya mood stabilizer, karena mereka cenderung moodnya naik turun tuh. Ini saya baca, saya bahas ini itu karena pada suicide itu kasus terbanyak, termasuk yang suicide itu untuk dari perhatian tadi yang Dokter Putri ya, atau suicide-nya emang beneran suicide itu percobaan bunuh dirinya emang benar-benar untuk mati atau untuk mencari perhatian itu. Saya lebih tekankannya emang ke sana ya, ke kepribadiannya itu tadi. Dan kepribadian, benar Dokter Putri, bahwa kepribadian ini kita nggak bisa apa-apain, Pak. Namanya watuk bisa disembuhno, namanya watak nggak bisa diapa-apain, gitu ya. Namanya watak ya itu wes wataknya, gitu. Makanya tadi saya bilang apa? Saya selalu menekankan bahwa kamu harus acceptance, kamu harus memahami dirimu, kamu harus tahu siapa dirimu, kamu harus bisa memahami kamu memang seperti ini. Dan obat tidak menyembuhkan, itu saya selalu di awal bilang. Saya nggak akan ngasih mereka harapan banyak tentang kondisi ini. Obat tidak akan menyembuhkan kamu, tapi obat akan membuat kamu stabil. Gitu. Jadi stabilisasi mood bukan untuk menyembuhkan, jadi bukan untuk dihapus, tapi untuk lebih distabilisasi. Jadi artinya yang gergajinya itu tajam, itu dibikin nggak tajam, dibikin nggak naik turunnya berat. Ada sih naik turun, tapi ringan. Itu polanya nggak bisa dihapus karena ini adalah watak karakter. Itu. Ada pesannya nih dokter dari Balinda Citra ini, Dokter Putri. Ini pesan saya nih, Balinda. Ya. Apakah hipnoterapi bisa membantu proses penyembuhan nih, dokter? Oke, jadi gini, Balinda, sebenarnya hipnoterapi itu pada beberapa kasus gitu ya. Misalnya, saya juga pernah ya pelatihan hipno ini, cuma saya memang tidak melakukan karena aduh nggak nutut saya waktunya gitu, karena hipno itu sekali hipno aja pasien bisa 1 jam. Jadi intinya di situ itu adalah kita diajarkan sebenarnya pada mindfulness ya. Saya kan sering kali mengajarkan kalian ya, saya untuk latihan mindfulness itu salah satunya itu adalah itu gitu. Jadi kita nyoba untuk relaksasi, diawali dari itu. Jadi dengan relaksasi kemudian kita membayangkan itu untuk kayak ansietas kita, kecemasan kita itu boleh ya gitu ya untuk kita melakukan hipno. Tapi artinya bahwa tadi kalau memang orang dengan mood swing tadi itu tidak akan menghilangkan gitu. Jadi termasuk obat, kemudian CBT mungkin kan ada beberapa nih yang di sini yang pasien saya yang saya lakukan CBT, saya kasih PR journaling, saya kasih PR mood chart. Itu kan bagian dari terapi perilaku. Sama kayak hipnoterapi itu bagian dari terapi non farmakologis, terapi selain obat yang bisa kita lakukan dan banyak lagi modalitas terapi yang lain gitu. It's okay untuk dicoba, tapi artinya apa? Itu memang bisa ngebantu gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa oke, saya tak hipno dok, nanti abis itu saya jadi lupa semua, saya jadi kembali dengan kepribadian yang baru. No. Ya itu supaya trauma masa lalu saya bisa hilang. Tidak. Bukan untuk itu gitu. Tapi nanti kalaupun ini tujuan apa? Tujuan endingnya itu tadi berdamai tadi tuh, siapa yang ngomong tuh udah pintar tuh, mungkin pernah ketemu saya ya, untuk saya ajari untuk berdamai dengan kondisinya. Ya.
gitu. Ya, pertanyaan dari ini Dokter Putri ada dari Hamara 2234 ini, mungkin sudah dari tadi nih pertanyaan dia, bertanya gini, tips bagaimana menjaga agar menjaga mood ya supaya jauh dari depresi, Dok. Jadi tipsnya gimana nih supaya moodnya itu tadi yang mungkin kadang-kadang moodnya bagus, kadang enggak gitu. Nah, tipsnya gimana nih supaya nantinya nggak depresi ini, Dokter? Iya, iya. Jadi gini, untuk menjaga mood ya. Jadi gini, yang pasti sih secara umum ya, kita harus hidup sehat ya. Healthy lifestyle itu pasti. Istirahatnya harus cukup, olahraga teratur, ada porsinya harus berimbang ya antara waktu kita kerja, waktu kita untuk liburan, gitu. Ada me time lah ya, ada me time. Itu adalah untuk self reward ke kita gitu ya. Intinya supaya kita lebih stabil. Itu memang secara umum lah ya, termasuk dengan pola makan yang 4 sehat, 5 itu aja gitu ya. Intinya bahwa kita tetap harus hidup sehat secara fisik dan mental, itu secara umum ya, itu pasti. Terus yang kedua, kalaupun memang kita, seperti tadi aku bilang ya, bahwa kalau emang kita orangnya dengan swing mood, kita emang orangnya moodian, kita emang orang mood-moodan, ya kalau kita mau ngejaga supaya kita selalu tetap stabil, ya sulit gitu loh. Ya malah nggak bisa lah mungkin ya, karena itu tadi bahwa orang-orang dengan mood swing itu tanpa trigger pun dia bisa swing, tanpa sebab pun dia bisa swing gitu. Apalagi ada sebab. Kalau pas kita lagi contoh nih perempuan ya Pak Zul ya, kita misalnya saya sama Dokter Putri ada masa kita mens gitu ya. Mens itu kan itu pengaruh hormonal juga ya. Itu kita bisa senggol bacok juga ya. Itu kapan dulu itu kita sudah ya sama dokter Minari ya, bahwa pada itu ada pengaruh hormonal juga, itu yang akan menyebabkan kita jadi mood kita bisa jadi turun gitu kan. Nah, begitu kita turun, mood kita jadi buruk. Orang ngomong apa kita tanggapi apa, kayak gitu tadi ya, yang overthinkingnya itu. Nah, kalaupun memang kondisi mood ini udah berantakan banget, kita nggak bisa atasin, ya kita ke profesional lah gitu. At least nggak usah takut. Saya nggak akan serta-merta semuanya tak obatin kok. Jadi kalau memang saya takut banget saya dikasih obat, saya akan tawarkan, bersedia nggak kalau saya obatin? Ini sudah ngeganggu nggak sih? Kalau ngeganggu, mau nggak minum obat daripada terus-terusan kayak gini? Tapi kalau nggak ngeganggu, oke, nggak terganggu ya dengan keseharian, bisa nggak menghandle? Kalau ada perasaan kayak gini, itulah kenapa. Ayo, kalau yang ada keluhan seperti ini, datang ke tempat praktek, nanti tak ajarin triknya. Kalau pada saat cemas, pikiran saya buruk, muncul pikiran ini, apa sih yang harus saya lakukan, Dok? Pada saat depresi, muncul emosi negatif, apa sih yang harus saya lakukan? Pada saat overthinking, contoh ada pemikiran ini, apa sih yang harus saya lakukan? Itu nanti itu ada teknik terapinya, gitu. Jadi nggak usah ragu untuk ke poli jiwa ya. Jadi silahkan. Saya welcome, dan saya nggak pernah membatasi kuota. Berapapun pasien saya terima. Jadi saya mau pulang jam berapa aja nggak apa-apa lah, demi kalian ya sahabat RSI. Kuotanya unlimited berarti dokter ya? Kenapa Pak? Kuotanya unlimited ya? Unlimited. Iya, saya kuotanya unlimited. Saya tidak pernah membatasi kuota pasien. Ya silahkan, selama saya sehat, insya Allah saya akan bantu sahabat RSI semua. Iya. Ini ada yang muji dokter Tuti nih. Sepertinya kita sudah over time iya, nih ya, betul. nggak kerasa. Oh Sudah ya, 1 jam loh, lebih 10 menit. Nah, sebelum kita sudahi perbincangan kita pada siang hari ini, mungkin ada pesan-pesan dari Dokter Tuti berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu suicide awareness for everyone tadi, Dokter. Sebelum kita tutup. Oke. Mungkin nggak banyak kata ya. Cintai diri, cegah bunuh diri. Jadi kalau ada sahabat RSI yang sudah merasakan hal-hal yang nggak nyaman aja, nggak usah sampai terpikir, oh saya ingin mati, perasaannya nggak nyaman aja, saya merasa butuh bantuan, nggak usah merasa bahwa apakah saya berlebihan ya Dok untuk ke sini, tidak. Ya silahkan, untuk sekedar berbagi pun silahkan. Nanti saya juga akan membantu, daripada nanti self diagnosa, jangan-jangan saya ini malah timbul cemas yang enggak, pikiran yang enggak, silahkan untuk datang ke poli saya
saya promosi, saya jual diri lagi ya, saya Selasa dan Kamis sore dan Sabtu pagi jam 9. Silahkan, saya welcome. Kalau dibilang di bawah kuota saya habis, kuota Dokter Tuti, kuota saya untuk 1 bulan ke depan memang akan selalu habis, tapi datang aja, saya pasti ACC. Iya. Iya udah Tuti, terima kasih dok. Terbuka sekali loh ini Dokter Tuti ya. Karena sebenarnya Dokter Tuti ini Pak nggak cuma praktek di RSI aja, Dokter Tuti juga praktek di rumah sakit lain. Jadi wow sekali kalau waktunya tuh untuk pasien gitu kan ya, unlimited gitu. Ya, Dokter Tuti sebelum ditutup terima kasih untuk materinya kali ini ya. Sebelum saya tutup semua mungkin dari Pak Zulkifli untuk menutup di FDI. Iya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Dokter Tuti yang sudah menyampaikan informasi yang sangat berharga sekali, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, bagi sahabat RSI juga sahabat RDI yang nanti mungkin pernah menemui kejadian-kejadian yang sama, ada kecenderungan orang yang mau bunuh diri atau teman atau orang terdekat kita, atau jangan-jangan diri kita sendiri. Nah itu nggak perlu malu ya. Untuk langsung berkonsultasi dengan ahlinya, bisa salah satunya datang ke RSI Aisyah Malang di Poli Jiwa. Nanti bisa langsung bertemu dengan Dokter Tuti. Terima kasih Dokter Tuti, waktunya di siang hari ini. Sukses selalu dan pahalanya nih, banyak bener nih Dokter Tuti ini, banyak bantu orang yang mengalami masalah jiwa ini. Makanya dari tadi yang masuk ini banyak yang muji ini dokter nih ya. Artinya karena memang kedekatan hati itu juga penting ya dokter ya. Karena hati ini kalau empati terutama empati ya, betul ya. Empati ke pasien itu sangat penting. Ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga untuk Dokter Putri yang sudah menemani saya juga di siang hari ini. Insya Allah siaran kita ini akan disiarkan secara tunda hari Selasa depan tanggal 20 Juni jam 9 sampai jam 10 pagi di Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM. Saya Zulkifli pamit, terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang buat semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zulkifli, terima kasih Dokter Tuti sekali lagi untuk sharing materinya kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Pak Zulkifli dan Dokter Tuti dengan materi yang lain ya dok. Kita tutup dulu dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.